Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran mata kuliah teknologi pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan dan pemahaman atas ilmu-ilmu yang kita pelajari. Pada kesempatan sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang sinergitas filsafat, ilmu, dan sumber daya dalam teknologi pendidikan di bidang pendidikan agama Islam. Oke, untuk menyambungkan dengan materi-materi sebelumnya, ini saya sampaikan bahwasannya teknologi pendidikan itu dibangun atas filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologinya sebagaimana kita pelajari yang sudah dahulu, bahwa mengapa teknologi pendidikan itu harus ada gitu, karena adanya sejumlah besar orang belum terpenuhi kesempatan belajarnya, baik yang diperoleh melalui suatu lembaga khusus maupun yang dapat diperoleh secara mandiri. Yang pertama, berarti di sini belum merata pendidikan itu. Yang kedua, adanya berbagai sumber baik yang telah tersedia maupun yang dapat direkayasa tapi belum dimanfaatkan untuk keperluan belajar secara maksimal. Contohnya ya sebagaimana dunia maya internet ini kan banyak hal ilmu pengetahuan tetapi belum direkayasa, ya mungkin sekarang sudah agak banyak, tetapi masih tetap diperlukan rekayasa-rekayasa, pengaturan-pengaturan untuk dimanfaatkan keperluan belajar secara maksimal. Yang ketiga, perlu adanya suatu proses atau usaha khusus yang terarah terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut. Jadi sumber-sumber yang banyak tentang ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia internet dan juga di alam semesta yang lain, tidak harus di dunia maya, itu perlu digarap agar terpenuhi pembelajaran setiap orang dan organisasi. Yang keempat, itu perlu adanya keahlian dan pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar tersebut untuk lebih efektif, efisien, dan selaras. Oke, saudara-saudari, di sini mengapa teknologi pendidikan itu ada? Itu karena untuk memeratakan pendidikan, untuk merekayasa atau mensinergikan sumber-sumber yang ada ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi setiap orang secara efektif, efisien, dan selaras. Epistemologi itu berarti ilmu teknologi pendidikan itu mendapatkan bahan ilmunya dari mana? Berarti keseluruhan masalah belajar dan upaya pemecahannya ditelaah secara simultan. Semua situasi yang ada diperhatikan dan dikaji saling kaitannya dan bukan dikaji secara terpisah. Ini yang paling penting. Teknologi pendidikan itu adalah mengkaji semuanya saling terkait. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudari, manusia itu adalah makhluk yang unik. Makhluk yang unik yang tidak bisa didekati hanya secara lahir saja, tetapi juga harus batinnya. Lahir saja ini sudah begitu banyak, begitu kompleks, batin juga begitu kompleks. Nah, belajar manusia itu meliputi lahir dan batin yang sama-sama kompleks tersebut. Yang kedua, teknologi pendidikan, ilmu-ilmu teknologi pendidikan juga unsur-unsur yang berkepentingan itu diintegrasikan dalam suatu proses kompleks secara sistematik, yaitu dirancang, dikembangkan, dinilai, dan dikelola sebagai suatu kesatuan dan ditujukan untuk memecahkan masalah. Ingat ya, ini di proses kompleks yang sistematik. Ada dirancang, dikembangkan, dinilai, dikelola sebagai suatu kesatuan dan ditujukan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, penggabungan ke dalam proses yang kompleks dan perhatian atas gejala secara menyeluruh harus mengandung daya lipat atau sinergisme
Berbeda dengan hal di mana masing-masing fungsi berjalan sendiri-sendiri. Jadi inti dari teknologi pendidikan itu sekali lagi bagaimana sumber daya, sumber dana, sumber apapun yang ada itu dikelola, dikelola, dirancang secara sistematik menjadi satu kesatuan yang mempunyai daya lipat atau sinergisme. Oke, aksiologinya dengan kalau kita itu mampu untuk mendudukkan ontologi, epistemologi, lalu terjadilah nilai manfaat yang ada di teknologi pendidikan itu, yaitu ada meningkatkan mutu pendidikan karena menarik, efektif, efisien, relevan, penyempurnaan sistem pendidikan, meluas dan meratanya kesempatan serta akses pendidikan, penyesuaian dengan kondisi pembelajaran, penyelarasan dengan perkembangan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, kemarin saudara-saudari sudah saya minta untuk membuat apa masalah bidang PAI yang akan saudara selesaikan. Berarti itu kan kaitannya dengan ini. Yang nomor pertama itu. Jadi epistemologinya. Nah, lalu kemudian rencananya menyelesaikan dengan apa? Nah, itu kan terkait dengan dengan epistemologi ini, lalu bisa memberikan manfaat apa penyelesaian atau produk yang Anda garap nanti. Nah, aksiologi inilah. Oke, saudara-saudari, teknologi pendidikan sekali lagi itu adalah mensinergikan teori. Jadi teori apa saja bisa digunakan di teknologi pendidikan ini, walaupun ada teori-teori yang utama seperti teori perilaku, teori psikologi, teori belajar. Itu adalah teori-teori yang utama, tetapi intinya semua teori bisa digunakan di teknologi pendidikan ini dan disinergikan. Jadi teori disinergikan dengan ilmu perilaku, dengan aplikasi software-software, dengan jaringan-jaringan, jaringan internet, intranet, dan juga sumber daya alam, dana, dan teman. Maksudnya sumber daya alam di sini itu adalah apapun yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, membantu pembelajaran lebih efektif, itu bisa digunakan. Dan sekali lagi ya, teknologi pendidikan itu tidak melulu harus berbasis teknologi dan komunikasi, produk teknologi dan komunikasi. Karena bisa jadi kita nanti akan bertempat, kita mengajar di daerah yang tidak ada listrik, maka yang bisa kita gunakan adalah apa yang tersebar di lingkungan itu sebagai bahan untuk merumuskan teknologi pendidikan. Mensinergikan teori itu dengan pendekatan sistem untuk melakukan desain, melakukan pengembangan, pemanfaatan, penilaian, pengelolaan, dan penelitian. Nah, ini yang saya singkat nanti jadi DP5. Jadi kita mensinergikan ini dengan pendekatan sistem untuk melakukan satu desain D, lalu kemudian P pengembangan, P yang satu, pemanfaatan P2, penilaian P3, pengelolaan P4, dan penelitian itu P5. Jadi nanti singkatannya itu adalah DP5. DP5 kita akan mempelajari nanti desain itu seperti apa, pengembangan seperti apa, pemanfaatan seperti apa, penilaian seperti apa, lalu pengelolaan seperti apa, penelitian seperti apa. Ini semuanya mensinergikan teori, ilmu perilaku, aplikasi, jaringan, sumber daya alam, dana, teman dengan pendekatan sistem untuk melakukan desain, pengembangan, pemanfaatan, penilaian, pengelolaan, dan penelitian itu adalah untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran. Karena kita prodi PAI berarti memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran bidang PAI, pendidikan agama Islam. Ini sudah Anda lakukan. Masalah bidang PAI yang akan saudara selesaikan itu apa, rencana menyelesaikannya dengan apa juga sudah. Nah, coba sekarang itu yang ketiga, mulai Anda baca-baca teori dan ilmu yang digunakan untuk mendukung pemecahan masalah PAI Anda. Lalu aplikasi dan jaringan yang digunakan apa? Umpamanya butuh harus pakai Quizzes, harus pakai YouTube, ataupun teori itu tidak membutuhkan aplikasi dan jaringan, tetapi membutuhkan sistem berpikir, teori berpikir, atau model pembelajaran.
sumber daya alam, umpamanya Anda ingin membuat alat peraga, dana yang bisa digunakan, dicari dari mana, teman yang bisa diminta untuk bantuan. Ya, oke. Begitu saudara dan saudari, sekali lagi ini akan mensinergikan semua sumber daya, ilmu, perilaku, jaringan, dan yang lain-lain dengan pendekatan sistem untuk mendesain, mengembangkan DP5 itu tadi untuk memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran bidang PAI. Kira-kira nanti kita lakukan seperti ini. Jadi di sini itu pendidikan bidang PAI, lalu di sini desain D1, lalu P-nya itu pengembangan, yang P kedua itu pemanfaatan, penilaian, pengelolaan, dan penelitian. Oke, nanti akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Oke, kita fokus pada mensinergikan teori, ilmu, perilaku, dan lain-lain ini dulu. Nah, ilmu yang paling menjadi dasar utama dalam teknologi pendidikan itu adalah ilmu perilaku, khususnya teori belajar, yaitu merupakan ilmu yang utama untuk memperkembangkan teknologi pendidikan. Bagaimana motif dan motivasi, teori motif dan motivasi, kalau kita itu teori niat, lalu pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, psikologi perkembangan, ilmu belajar, dan kepribadian. Nah, ini adalah hal-hal utama yang dijadikan untuk mengembangkan teknologi pendidikan. Berikutnya adalah ilmu komunikasi. Pendekatan yang paling berguna untuk memahami dan meningkatkan efisiensi di bidang pembelajaran adalah konsep komunikasi. Proses komunikasi dan informasi diperhatikan secara menyeluruh. Sebagaimana proses komunikasi intinya itu kan hanya tiga. Yang pertama itu ada penyampai, lalu ada materi yang disampaikan, dan kemudian ada penerima. Tetapi kalau diperhatikan secara menyeluruh, maka materinya apa itu kan butuh model pembelajaran apa, media pembelajaran apa, sistem yang bagaimana. Lalu kita kalau memperhatikan murid-muridnya, siswa-siswa, maka kita perlu memperhatikan yang namanya karakteristik dari siswa atau murid itu. Tentu kita tidak bisa murid yang anak SD kita pakai dengan metode yang kita gunakan untuk orang dewasa. Nah, ini silakan analisis secara mendalam kemungkinan-kemungkinannya. Jadi Anda tadi itu sudah mau mencoba membuat produk itu, kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Landasan yang lain, landasan teori dalam ilmu sosiologi itu bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi pendidikan. Dalam ilmu sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial, saling berinteraksi satu sama lain. Sebagaimana kita ketahui, interaksi sekarang pun tidak terbatas secara luring saja, bahkan secara daring. Di medsos itu interaksinya seperti apa. Nah, itu dipelajari juga untuk kita mencari, menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk mengefektifkan pembelajaran PAI kita. Ilmu sosiologi menyatakan bahwa teknologi bukan hanya untuk masing-masing orang, tetapi untuk semua orang. Ini dalam pengertian karena teknologi itu, kalau produk teknologi kalau sudah kita share, ya semua orang membaca itu. Oleh karenanya itu kemungkinan-kemungkinannya itu harus dipikirkan. Contoh, kita tidak bisa membuat satu produk teknologi pendidikan yang itu berisi umpamanya rasis, menyinggung agama lain, menghina agama lain, dan yang lain-lain. Oke, yang ketiga, pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan individual, sosial, dan kultural. Jadi pendidikan itu landasan individunya apa, sosial itu berarti ada peran manusia. Seperti saudara-saudari itu kan satu saat selain sebagai mahasiswi kan mungkin juga sebagai anggota organisasi, sebagai anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, ini bisa dipikirkan secara komprehensif, karena sekali lagi yang namanya teknologi pendidikan itu adalah sebuah
berupaya untuk mensinergikan semua yang ada untuk memecahkan permasalahan belajar dengan pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem tadi itu adalah DP5. Nah, di dalam pengembangan teknologi pendidikan kita juga bisa memikirkan melandasi dengan ilmu filsafat seperti Socrates 470-399 sebelum Masehi. Metode pembelajaran yang dikenal adalah dengan metode mencari tahu. Metode ini dilaksanakan dengan tanya jawab. Nah, ini sampai sekarang sebetulnya masih efektif. Hanya saja mungkin yang perlu digali kembali itu adalah bagaimana untuk mampu mengefektifkan siswa itu mau bertanya jawab. Yang kedua, metode ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam penyusunan bahan pengajaran terprogram, termasuk program pengajaran berbasis komputer dan terpadu. Berbasis komputer, berbasis teknologi terpadu, dan berbasis teknologi informasi. Nah, sekarang ini yang paling kuat itu ternyata interaktivitas ini yang perlu dilakukan. Walaupun interaktivitas ini akan mampu memperdalam pengetahuan yang kita sampaikan, tetapi komunikasi, ilmu komunikasi sebagaimana yang kita pelajari tadi di slide yang tadi itu juga sangat penting gitu. Oke, disiplin lain teknologi pendidikan itu juga membutuhkan ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu terkait alat. Pada akhirnya yang ini terkait alat. Kalau kimia ditemukan litografi dan fotografi yang akhirnya bisa merekam gambar, merekam suara, menggerakkan gambar, menggerakkan suara menjadi film itu. Dari rekayasa mekanik ditemukan mesin cetak dan peralatan proyeksi. Penggabungan dari mekanik, optik, elektrik, dan elektronik dihasilkan gambar hidup, alat perekam, radio, televisi, komputer, jaringan internet. Nah, jaringan internet pun sekarang ini ada yang pakai kabel, ada yang tidak pakai kabel, gitu. Ada yang pakai satelit dan macam-macam. Mana yang paling efektif? Ya kalau kita pada saat ini sebagai pengguna saja, menurut saya ya apa yang bisa digunakan dan juga yang mungkin digunakan oleh murid-murid kita. Adalah tugas bidang teknologi pendidikan untuk menjabarkan keserasian perangkat keras teknologi itu dengan hasil-hasil penelitian dalam ilmu perilaku, teori sosiologi, budaya, dan yang lain-lain tadi. Yang perlu diingat adalah manfaatkan semua apa yang ada itu dengan tanpa merugikan orang lain. Karena kalau merugikan orang lain berarti kita zalim. Ya salah satunya mencuri apa? Mencuri HP, mencuri kamera, dan yang lain-lain, termasuk manfaatkan dengan tanpa merugikan. Oke, ini saudara-saudari sebagai salah tambah. Jadi ada pendekatan pasca positivistik. Pendekatan pasca positivistik itu cenderung menggunakan teori secara bervariasi. Nah, teknologi pendidikan itu ada di sini. Itu pasca positivistik. Tetapi pasca positivistik itu tidak dalam pengertian meninggalkan positivistik. Nah, tetapi kita menggunakan keseluruhannya karena sebagaimana saya jelaskan tadi, manusia itu unik. Manusia itu tidak bisa didekati hanya dengan positivistik saja, tetapi juga pasca positivistik manusia itu juga idealis dan yang lain. Nah, kebanyakan menggunakan teori sebagai jendela. Pasca positivistik ini menggunakan teori sebagai jendela untuk mengamati gejala yang ada dan berdasarkan data empirik dari lapangan yang berhasil dikumpulkan, dianalisis dan disintesiskan dalam bentuk teori sebagai teori yang membumi. Pendekatan ini senantiasa memandang manusia sebagai makhluk yang unik. Oleh karena itu, dalam penelitian untuk memecahkan masalah belajar misalnya, penelitian ini cenderung menggunakan landasan teori belajar konstruktivistik. Apa pembelajaran konstruktivistik itu adalah teori ini secara ringkas menyatakan bahwa setiap orang mengkonstruk atau membangun pengetahuan
sikap, keterampilan berdasarkan pengalaman, pengetahuan yang telah ada sebelumnya, serta keserasian dalam lingkungannya. Jadi sangat bersikap subjektif. Namun kalau apa yang dibangunnya itu tadi bisa diterima oleh lingkungannya, maka terjadilah gejala yang dikenal dengan intersubjektivitas. Sesuatu itu dibangun mungkin pertama kali itu sangat subjektif, tetapi kalau bisa diterima maka akan terjadi gejala yang dikenal dengan intersubjektivitas. Oke, ini saudara-saudari, Anda bisa melanjutkan rencana saudara-saudari tadi itu. Masalah bidang PAI yang akan saudara selesaikan ini sudah Anda selesaikan. Rencana menyelesaikannya dengan apa ini juga sudah. Berikutnya yang ketiga, teori dan ilmu yang gunakan itu mulai dikumpulkan untuk dimanfaatkan, disinergikan, kemungkinan-kemungkinannya sinergi bagaimana. Lalu aplikasi apa, jaringan yang bisa dimanfaatkan apa, termasuk non jaringan umpamanya tadi itu kalau membuat alat-alat peraga dari bahan alam. Lalu sumber daya alam, dana, teman yang dapat digunakan yang memungkinkan untuk mendukung Anda membangun produk-produk teknologi pembelajaran saudara-saudari untuk menyelesaikan masalah bidang PAI yang sudah Anda rencanakan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan-pertanyaan bisa Anda tulis di Google Classroom, nanti kita diskusikan, dan nanti juga ada diskusi live pakai Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.